Halo, berjumpa kembali di Stasiun Review. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas film yang paling dihujat, paling dibenci, bahkan jauh sebelum filmnya rilis di bioskop, yaitu The Little Mermaid. Kontroversi film ini dimulai saat Ariel, si putri duyung, diperankan oleh penyanyi Halle Bailey yang berkulit hitam dengan rambut gimbal alami. Banyak orang langsung terpelatuk karena menurut mereka Ariel versi asli itu berkulit putih dengan rambut merah mengembang. Akhirnya ramailah jagat raya, terutama dalam media sosial. Banyak seruan boikot atau menolak menontonnya. Banyak pula yang ingin si Ariel di casting ulang. Kontroversinya pokoknya benar-benar panas, hingga mengarah ke rasisme. Halle Bailey juga ikutan diserang, namun dia lebih bijak dan mengabaikan komentar rasis yang dilontarkan para haters dan lebih memilih fokus untuk filmnya. Ngomong-ngomong soal asli, sebenarnya tidak ada yang original. The Little Mermaid yang sedang tayang di bioskop merupakan remake versi kartun yang rilis pada tahun 1989. Sementara versi kartun mengambil adaptasi dari buku karya Hans Christian Andersen yang terbit pada tahun 1837. Dalam versi aslinya ditulis bahwa Ariel ini memiliki kulit yang jernih dan lembut seperti daun mawar, serta matanya biru seperti kedalaman lautan. Dalam versi aslinya juga tidak ada happily ever after atau bahagia selamanya. Yang ada si Ariel tertimpa nasib tragis. Si pangeran ternyata mencintai wanita lain. Ariel juga mengalami penderitaan yang luar biasa karena setiap langkah yang dia lakukan, dia seperti dihujani belati tajam. Selain itu, dia juga jadi bisu. Di akhir cerita, Ariel dihadapkan keputusan untuk menghabisi sang pangeran atau Ariel bakal tewas. Ariel menolak dan memilih tewas menjadi buih. Jadi, yang versi Disney benar-benar jinak, tidak sesuai dengan versi aslinya. Cuman bagian saat si Ariel disuruh menghabisi sang pangeran disinggung secara kilas dalam film live action ini. Karena sudah melihat Ariel versi kulit putih, jadi banyak yang gak suka sama versi kulit hitam. Patut dimaklumi, apalagi jika mereka itu para penggemar berat versi kartun. Tapi memang putri duyung sejarahnya ada di seluruh dunia sejak zaman kuno. Di seluruh dunia ini memang banyak legenda tentang putri duyung. Seperti di Indonesia, putri duyung masuk kategori siluman. Sementara di Jepang, manusia ikan disebut dengan istilah Ningyo. Di Jepang sana masih ada mumi duyung dengan wajah mirip monyet dengan taring tajam dan bagian kaki yang ternyata itu merupakan sirip atau ekor ikan. Nah, kita balik lagi ke film. Ternyata duyung di Little Mermaid ada beraneka ragam ras. Raja Triton diperankan oleh Javier Bardem. Ternyata dia tuh orang Spanyol berkulit putih, dan sudah jelas ya, aktingnya nggak perlu diragukan lagi. Sementara itu, keenam saudari Ariel lainnya memiliki kulit warna-warni. Ada yang mirip orang India, mirip orang Jepang atau Tiongkok. Ada juga yang kulitnya putih mulus, serta ada yang juga mirip seperti Ratu Mesir. Mungkin warna kulit para putri Triton ini disesuaikan dengan ketujuh samudra di dunia. Terus si Pangeran Eric
digambarkan berkulit putih. Tapi dalam film ini ternyata dia putra adopsi dari Ratu Selina yang juga berkulit hitam. Jadi si Pangeran Eric ini sebenarnya orang kulit putih yang terdampar gitu dan ditemuin si ratu yang baik hati. Kalau kalian udah pernah nonton versi kartunya ya, yang versi live action ini adegannya sama persis, banyak banget yang sama. Cuman durasinya lebih panjang, beberapa adegan diulur-ulur ya supaya bisa jadi 2 jam lebih. Ya namanya aja remake. Beberapa lagu di versi kartunnya dihilangkan karena dirasa tidak diperlukan dan tidak sesuai dengan jalan cerita yang diusung. Beberapa lagu baru diciptakan khusus untuk film ini oleh Alan Menken dan Lin-Manuel Miranda. Tapi tenang saja ya, lagu ikonik Part of Your World masih ada. Halle Bailey, si pemeran Putri Duyung, tidak perlu diragukan lagi. Suaranya merdu, bagus, dan intonasi tinggi rendahnya nada pas banget. Maklum, memang dia basicnya penyanyi, tapi saat acting dan dia ngomong biasa, ngobrol basa-basi lah, nggak nyanyi, terlihat banget dia masih kaku. Skill actingnya masih perlu diasah lagi. Beberapa adegan ada yang diganti, seperti peran si Arya yang dalam film live action ini punya porsi lebih banyak serta lebih berani, dan dia tidak lemah seperti di versi kartun. Minus lainnya, adegan bawah lautnya sering kali tidak bisa tercampur dengan sempurna, terutama pas adegan siang hari saat terang. Kentara sekali si Ariel acting di layar hijau. Seharusnya bisa lebih baik lagi, karena Disney sekarang sudah punya teknologi avatar. Terutama kemarin di Avatar The Way of Water, adegan bawah airnya benar-benar alami, nggak kentara banget. Kalau mereka ini di layar hijau dan full CGI. Juga kerajaan Atlantika terlalu biasa banget, seharusnya di-upgrade, ditingkatkan sedikit lah biar lebih bagus. Jujur saja Atlantis di Aquaman jauh lebih keren dan meyakinkan ketimbang di dalam Little Mermaid. Terus si Sebastian, Flounder, dan Scuttle juga benar-benar kepiting, ikan, dan burung. Terlalu dibuat realistis sama Disney. Seharusnya dibuat berbeda dan lebih mirip kartunya. Toh ini film fiksi ya, bukan film dokumenter. Jadi dibikin nyeleneh-nyeleneh dikit nggak apa-apa lah. Dan dengan durasi sepanjang itu yang 2 jam lebih, sebenarnya banyak ruang untuk improvisasi, memperbaiki kesalahan film sebelumnya. Seperti Trisula yang jadi rebutan antara Ursula dan Raja Triton. Ternyata Trisula tersebut useless banget. Sampai heran, itu garpu raksasa direbutin buat apa ya? Kekuatan Trisula itu benar-benar basic, itu gitu doang. Malah bikin sial buat yang megang. Secara keseluruhan, The Little Mermaid live action ya gitu-gitu saja. Enggak bagus-bagus amat dan enggak jelek-jelek amat. Humornya enggak lucu dan garing. Aksinya terlalu singkat. Adegan romantisnya kayak anak kecil malu-malu monyet. Jujur saja ya, film ini terasa banget hampanya. Terasa kayak ada yang kurang yang perlu ditambahin. Perasaan nggak gini mirip banget seperti saat nonton Maleficent yang rilis pada tahun 2014 lalu, dan juga film Creed 3 kemarin. Seharusnya cerita The Little Mermaid ini ya banyaklah yang harus
diperbaiki daripada bener-bener remake. Tapi ya namanya juga ini film buat anak-anak ya, dan mereka ini juga nggak mau terlalu melenceng jauh dari versi kartun. Sangat disayangkan banget. Rating pribadi untuk The Little Mermaid live action adalah 6 dari 10. Aladdin versi live action malah jauh lebih bagus dan lebih seru. Kabarnya kalau The Little Mermaid live action ini laris manis, bakal dibuat film sequelnya. Tambahan, ini bukan pertama kali Disney membuat film live action dengan mengganti tokoh utamanya jadi berkulit hitam. Sebelumnya, Cinderella yang rilis pada tahun 1997 diperankan artis kulit hitam bernama Brandy. Ibu perinya diperankan mendiang Whitney Houston. Sang ratu diperankan artis veteran Whoopi Goldberg. Film ini ternyata juga laris manis dan mendapat rating tinggi. Bahkan setiap tahun selalu ditunggu-tunggu penayangannya di televisi lokal Amerika sana. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih lagi. Dadah. Bye-bye. Sampai jumpa kembali.